Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlal qur'ani min ahlihi wa khassatihi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina li sunnati amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Rohami selaku Kepala TPQ Muslimat Nahdlatul Ulama Penanggulan, serta Bapak Ibu Ustadz Ustadzah TPQ Muslimat Nahdlatul Ulama, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini, pada saat ini, detik ini, kita bersama-sama dapat bermujalasah, bermuwajahah dalam majelis yang penuh barokah ini adalah kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di TPQ tercinta ini. Mudah-mudahan di dalam usaha kita ini merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan pahala minat dunia hatal akhirah. Yang kata ini adalah motivasi ya. Motivasi dulu ketika Kiai Haji Mansur apa itu namanya dari Jakarta itu siapa? Yusuf Mansur ya. Yusuf Mansur dulu itu di Kabupaten Kendal, beliau pernah berkata begini, saya ngurusi TPQ belajar mengajar Al-Quran mulai dari simpatisane sing memberikan amal jariahnya tentang TPQ ini belajar Al-Quran, mulai dari pengurusnya, guru-gurunya, kuduman wali santrinya, kuduman santrinya yang belajar untuk mengkaji Al-Quran. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran gitu, barangkali dia itu tidak harus doa pada Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan didurusi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Mang Yusuf Mansur. Siapa yang hari ini hari-hari disibukkan dengan Al-Quran, terutama ibu-ibu Al-Quran, hafidh-hafidhah ini yang selalu disibukkan dengan Al-Qurannya, yo belajar, yo mengajar, yo belajar, yo mengajar. Seperti ini kan kita belajar bersama-sama, kemudian diajarkannya. Betul orang yang disibukkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi orang yang disibukkan, yang menyibukkan sendiri dengan Al-Quran itu tanpa dia minta, Allah Subhanahu wa taala akan beri. Itu ibaratnya di situ ini. Makanya mulianya seorang guru TPQ, mulianya seorang pengajar Al-Quran ini insya Allah luar biasa nggih. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu mengharapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Ya muga-muga guru TPQ Penanggulan ini muga-muga mulya kabeh nih. Amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu, Bapak Ibu yang saya hormati, dulu kita sudah sampai pada jilid 3 ini ya, tapi akan saya ulang sedikit aja nanti. Ini informasi yang baru pada panjang semuanya. Nanti peserta bagi-bagi yang ini juga ada yang akan yang terbaru nanti. Ini sudah saya sampaikan di beberapa kecamatan, Kortan Kangkung yang sudah beberapa 3 kali saya ke sana. Kemarin di Limbangan, terus sebelum di Limbangan di Pageruyung ya. Jadi Bu Tonggo ini Bu Subeha.
Sing bar mantu kemarin Pak siapa itu sing ketuane Kortane ngono kan. Pak Guryung. Enggak, itu Pak yang bar mantu kemarin siapa itu? Saya 2 kali di sana. Dilaras awal saya dan ditugaskan oleh Puspak Kabupaten Kendal datang ke Sakuru yang sana. Kemudian sambil juga kemarin pada pembinaan saya diminta yang datang ke sana. Pas mantu dilaras saya tidak datang ke sana. Pak Saib. Pak Saib. Pak Saib. Nah, kita nggone Gus BH itu ya. Nah, di sana tempatnya juga di TPK situ itu. Sosialisasi di sana. Semua guru yang pakai buku Al-Ma'arif gitu. Sebetulnya nun sewu. Kalau saya menyampaikan di sini itu ya pokoknya bareng-bareng berkonco-konco lah begitu nggih. Kayak Bu Suwaibah dan sebagainya guru yang udah lama-lama itu ya ampak sebetulnya kaitannya dengan belajar mengajar TPK ini. Tapi memang harus mau tidak mau harus ikut perubahan-perubahan yang baru bisa bisa mengikutinya. Sebetulnya yang pikir-pikir yang baru-baru ini ya harus dituntut, harus semua ustadz-ustadzah yang pakai buku Al-Ma'arif gitu harus gitu segala prosesnya mengajar harus mukanya pakai nagom, pakai nagom. Prosesnya itu dari proses belajar mengajar itu dari mulai pembukaan gitu hingga sampai penyampaikannya buku Al-Ma'arif hingga pulangnya itu prosesnya gitu adalah pakai nagom gitu, pakai nagom karena sungguhnya nagom itu perlu saya sampaikan pada panjenengan semuanya. Sudah saya sampaikan dulu ya, itu pernah saya nyampaikan Nah, sekarang ini PGBK angkatan ke-37 yang sudah dulu itu adalah dedengkotnya adalah Pak Kiai Ustadi ini dedengkotnya. Sekarang ini direkturnya adalah Pak Zainuddin. Sekretarisnya masih sekretaris yang utama, yang dulu itu masih bayangan Pak Kiai Ustadi dari Pak Kiai Haji Abdus Suyuti almarhum. Beliau dulu adalah jadi sekretaris, Pak Ustadi ikut membantu. Setelah Pak Kiai Sobirin jadi direkturnya Piki-Piki, Pak Ustadi yang sudah di sekretaris ya. Sekarang ini sekretaris utama dari angkatan ke-37 ini di SMK Al-Hidayah. Dulu di SMK Al-Hidayah itu kan direkturnya Pak Sohi Sobirin ya gitu. Sekarang ini angkatan ke-37 adalah Pak Zainuddin. Nah, dulu sudah pakai nagom tapi barusan barusan di lonceng ya, jadi prosesnya urung seperti ini ya. Sekarang ini harus wajib peserta PGBK sampai pada TPK-nya untuk bisa merubah teman-temannya ya. Segala para ustadzah yang memakai buku Al-Ma'arif gitu. Silakan kalau belum buku yang lainnya. Tapi kalau yang pakai buku Al-Ma'arif mulai prosesnya harus pakai nagom karena nagom adalah note-nya tujuannya adalah kalau mengajar Al-Qur'an tujuannya adalah untuk memperjelas dan mempertegas tajwidnya, ngono lho. Karepe ngono kuwi, ora kanggo api-apian, ora kanggo bagus-bagusan, ora kanggo ayunan, tapi khususnya adalah tujuannya untuk nagom itu adalah untuk memperjelas dan mempertegas tajwid. Nah, sekarang ini adalah sekarang ini adalah untuk metode UMI. Saya punya paketnya. Metode UMI ini gitu sudah pakai nagom juga. Di sana itu dalam nagomnya
nagomnya metode Umi, tapi kita memakai nagom Al-Ma'arif. Al-Ma'arif. Itu kebetulan Pak Ustadz tidak ikut ya. Studi banding tempatnya Pak Akib di Pacitan Jawa Timur. Gitu. Di Pacitan Jawa Timur itu sekarang di sana itu pokoknya dulu modalnya di sini belajar dengan pakai bahkan pakai apa Semarang itu kiroati. Bikin-bikinnya masih pakai kiroati. Kemudian di TPQ-nya masih pakai kiroati. Nah di sana itu dia pakai metode Umi yang ada nagomnya Umi. Ada ciri khasnya metode Umi. Jadi sampai proses belajar mengajarnya mulai dari setelah salam Fatihah, kemudian baca doa, Fatihah, baca doa, semuanya adalah mulai dari salamnya pun juga salamnya, kemudian Fatihahnya, kemudian doanya itu ala buku Umi, metode Umi itu. Nah, ini pakai nagomnya metode Umi ini. Nah, guru yang pakai buku Al-Ma'arif nagomnya mulai dari salam, segala prosesnya belajar mengajar harus pakai nagom. Jadi kalau Umi itu saya dengar nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh di Umi seperti itu. Jadi mulai prosesnya, berarti ini juga kita buka Al-Ma'arif, jadi prosesnya pun semuanya adalah prosesnya pakai nagomnya ala buku Al-Ma'arif. Jadi kalau nanti coba saya bukakan untuk yang saya mendapat cuplikan itu dari metode Umi. Insya Allah ya, ini perbandingan saja. Pengalaman itu penting. Pengalaman itu penting. Yang untuk bisa memperbaiki kita. Biar sebentar saya tak ini mencari metode Al-Ma'arif, metode Umi ya, untuk perbandingan kita, pengalaman kita. Ya Allah, kebal.
hilang. Malah hilang, mbah kesuwen mangke nggih. Jadi nagom itu ada bahasa Indonesia, adalah lagu yang membawa nagom. Pada panjenengan semuanya guru-guru itu adalah pembawa not, namanya mughannin atau mughani gitu. Nagom fil Al-Qur'an disebut dengan seni baca Al-Qur'an, memperindah suara pada tilawah. Sedangkan ilmu nagom adalah mempelajari cara atau metode di dalam menyenandungkan, melakukan memperindah suara pada tilawatil Quran. Kemudian dulu pernah saya sampaikan tujuan murotal dengan nagom untuk memperjelas dan mempertegas tajwidnya. Untuk belajar dari TPQ dengan buku Al-Ma'arif dengan nagom itu adalah untuk memperjelas dan mempertegas tajwidnya. Nah, kalau dalam tilawah itu adalah untuk memperjelas dan mempertegas isi kandungan Al-Qur'an. Jadi kalau panjenengan di TPQ ini adalah untuk memperjelas, mempertegas tajwidnya. Jadi mulai proses dalam belajar mengajar, mulai dari salam tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Itu adalah ciri khasnya untuk buku Al-Ma'arif. Untuk gitu belakangnya itu agak meninggi untuk supaya anak semangat itu tok. Kemudian untuk segala prosesnya ini, kalau kita sudah rekaman dengan studio suara kendal dengan Ibu Bapak Kiai Dasuki dan putra-putranya gitu. Ini sampai malam, larut malam gitu. Ternyata sing jenenge proses rekaman itu ternyata ora gampang. Ana swara sithik kresek meh krungu. Baleni meneh. Dilalah pas kalau di studio itu bayar larang. Iki rahasiane bayar larang. Nak bayar larang iki ora kuat bos Pak. Studio lah. Kemudian di rumahnya Pak Haji Abu Sudi almarhum. Nah ning omah kono, niku ana ado wong jenenge omah kan kuamar tutup nggih. Ono suara kendaraan ngueng, wah masuk ora sido meneh dadi meneh. Oke, terus dikipas mawon. Yo karena jenengan kuamar yo sepi anu sumpek dan sebagainya dikipasi. Dikipasi suaranya masuk. Wah akhirnya terus wes dengan proses yang berbelit-belit akhirnya langsung terus terjadi, contohnya misalkan Fatihah, surat Fatihah. Fatihah anak nah, ini sebagian contoh saja. Sekarang diikuti saja dulu mulai proses belajar mengajar, mulai dari kalau buka Al-Ma'arif memang prosesnya dari mulai proses belajar mengajar pakai nagom Al-Ma'arif. Coba sekarang bersama-sama dulu ya. Saya gurunya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau lagunya hanya 212. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi hanya atas bawah itu kan mudah tau ini. Atas bawah. Ini kok enggak dengeran suaranya ya, Pak Ustadz? Pada dengar suara nih. Suaranya kalau tak laptop lagi. Dalam. Masa biasanya kan suaranya gini ya. Ono suara biasa nih.
bener ya. Gini kira biasanya dah. Ya sekarang dibaca bersama-sama dulu ya. Ya monggo. Jadi mulai basmalah yang sudah ya. Kemudian kalau walau bodlin amin itu aja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Kemudian surat Al-Asrnya wal asri in diseragamkan sekarang ini wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu. Kalau ilah itu namanya, kalau di MTQ namanya waqaf qabih. Itu kalau berhenti pada ilah itu apa namanya itu ada salah khafi. Lah kita mempelajari pada anak itu sebaiknya kan totalitas, okay? Jadi sebetulnya Pak Haji Rohemi ini kan kalau dengan saya ngomong sudah bisa gitu. Tapi kan nyabuk, cara bahasa ini nabuk nyileh tangan. Pak Haji Rohemi sendiri setiap hari Khamis misalkan harus dengan teman-teman musyawarah ini tidak apa-apa. Tapi ini kesepakatan bersama. Nabuk nilai tangan, artinya nilai tangan saya. Itu sebetulnya coba kita seragamkan di TPQ INA ini, di TPQ kita ini illal ladina amanu, baru pada ilah sampai pada illal ladina amanu. Mulai hari detik ini dan sebagainya diperbaiki karena sampun nggih. Ya illal ladina amanu. Sekarang dibaca surat Al-Asr bersama-sama. Surat Al-Asr dibaca bersama-sama, anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian doanya Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bi tadi saya tadi Allahumma gfirli ya, doa itu ya. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Dah itu ya Rabbal Alamin. Itu adalah melangkum pada buku Al-Ma'arif. Langsung kita
saja menuju pada ke jilid 2. Di sini apa? 4 ya langsung ya. Jilid 4